aman, kesehatan, dan umur panjang pada kami semua. Dengan nikmat itulah kami dapat hadir dalam forum terhormat dan tertinggi di dalam rangka melakukan paripurna terhadap berkasih usulan Gubernur Papua Tengah. Saudara Wakil Gubernur, anggota Forkopimda serta Bapak dan Ibu Dewan yang kami hormati. Paripurna hari ini merupakan hari yang bersejarah karena hari ini akan menghasilkan produk hukum pertama peraturan daerah Provinsi Papua Tengah non-KPKD. Paripurna hari ini merupakan tahapan legislasi yang harus dilaksanakan dalam rangka pengesahan Raperdasi maupun Raperdasus sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018, maka DPR Provinsi dan pemerintah daerah memiliki peranan strategis dalam proses pembentukan peraturan daerah dimulai dari perencanaan hingga memperluasan produk hukum daerah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dari ketiga perdasi yang disetujui diajukan Saudara Gubernur Papua Tengah setelah dibahas dalam rapat Wapemberda bersama tim pengusul dan disetujui bersama untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Raperdasi tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2030 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Permendagri 56 tahun 2017 pasal 70 ayat 1 Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi peraturan daerah Provinsi tentang RPJMD Provinsi paling lambat 6 bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. Kami mengapresiasi Saudara Gubernur Papua Tengah yang telah mengajukan usulan Raperdasi RPJMD dan telah diserahkan draftnya sebelum batas akhir penetapan yaitu tanggal 20 Agustus 2025. Raperdasi RPJMD Provinsi Papua Tengah merupakan dasar pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi-misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah terpilih yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMD. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan dan arah kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Papua Tengah yang berkelanjutan, berkeadilan, berpartisipatif, inklusif dan sesuai karakteristik lokal daerah yang berpijak pada nilai-nilai rasa kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Raperdasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat mendongkrak penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang
pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan usulan gubernur dalam rangka pemisahan fungsi organisasi yang selama ini berada dalam satu unit kerja yang berdampak pada besarannya beban kerja OPD yang bersangkutan. Pembentukan OPD baru ini serta peningkatan status tipe OPD untuk menyederhanakan organisasi untuk mempercepat capaian misi dan misi gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah. Saudara Gubernur Prokopimda serta Bapak dan Ibu Dewan yang kami hormati, mengakhiri sambutan kami bersama ini disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu yang pertama, kecepatan implementasi visi pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2030, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju dan berkelanjutan, yang dijabarkan dalam 7 misi. Dari 7 misi ini kami garis bawahi khususnya pada misi 4, yaitu menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai dan tertib, merupakan kunci utama dalam merealisasikan visi dan misi gubernur, di mana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan hanya bisa berjalan normal jika daerah ini aman, khususnya di ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kota Nabire, yang akhir-akhir ini marak terjadi begal dan meresahkan warga masyarakat Nabire. Misi 6 yaitu meningkatkan stabilitas infrastruktur wilayah sebagai pilar utama melalui pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan merata. Pembangunan sarana transportasi sangat penting, khususnya pembukaan ruas jalan darat, transportasi udara dan laut, khusus untuk percepatan konektivitas antara daerah dengan mempertimbangkan kondisi topografi dan ketersediaan daerah dalam upaya percepatan pembangunan isolasi daerah dapat memprioritaskan sarana transportasi udara seperti pembangunan bandara prioritas dan subsidi angkutan udara, pesawat perintis, serta mendorong percepatan pembangunan ruas jalan Trans Papua. Kedua, efektivitas dan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, khususnya pajak PKB, BBNKB, PAB, BBTKB, dan pajak air permukaan PAP, yang merupakan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan gubernur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah. Yang ketiga, pembentukan dan susunan perangkat daerah agar memperhatikan proporsional penempatan dalam jabatan dengan memperhatikan afirmatif orang asli Papua sebagaimana amanat Undang-Undang Otsus. Hal ini tidak bermaksud membatasi peluang warga Nusantara, namun ini bertujuan untuk memberikan kesempatan putra dan putri orang asli Papua untuk berkarya dan berkarya di dalam dunia. Demikian sambutan kami sampaikan. Terima kasih. Kepada Bapak disampaikan terima kasih. Selanjutnya, penyampaian pendapat akhir kepala daerah oleh Gubernur Papua Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah
Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan beserta hadirin yang saya hormati. Dari semua masukan yang disampaikan, saya melihat satu benar-benar keinginan bersama untuk menghadirkan Papua Tengah yang bukan hanya tumbuh, tetapi juga maju secara merata. Bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berakar pada keadilan sosial dan budaya. Bukan hanya membangun gedung negara, tetapi juga membangun martabat manusia. Kita sepakat bahwa RPJMD harus hidup relevan dengan karakter 8 kabupaten dan mampu memetakan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Kita juga sepakat bahwa pajak dan retribusi harus dikelola dengan bijak, tidak memberatkan kepada rakyat kita, tetapi cukup kuat menopang pembiayaan pembangunan. Dan kita sepakat bahwa pembentukan perangkat daerah harus efisien, responsif, dan berpihak pada orang asli Papua itu sendiri. Bukan hanya sebagai angka dalam laporan, tetapi sebagai aktor utama dalam pembangunan. Saya memahami bahwa tantangan kita besar, keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan dasar yang belum merata, serta kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Namun saya percaya ketiga eksekutif dan legislatif bekerja searah dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dunia usaha, dan masyarakat luas. Maka tantangan itu akan berubah menjadi peluang. Oleh karena itu, seluruh masukan yang telah kita terima hari ini tidak akan berhenti. Menjadi catatan sidang, ia akan menjadi panduan kerja, dituangkan dalam program yang terukur dan terarah, dikawal dengan regulasi yang kuat, dan diwujudkan dengan tindakan nyata di lapangan. Saya mengajak kita semua untuk menjaga semangat kebersamaan di Papua Tengah ini. Jangan biarkan perbedaan pandangan memisahkan tujuan kita. Mari kita jadikan perbedaan itu sebagai sumber kekuatan untuk memperkaya solusi. Kita bergerak sebagai satu tubuh, satu hati, satu visi, yaitu Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1-2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah aku dapat pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya pengharapan yang sama menjadi kekuatan kita untuk terus membangun daerah ini dengan iman, kerja keras, dan ketulusan hati. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan beserta hadirin yang saya hormati. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menuntun langkah kita, memberi kebijaksanaan dalam setiap keputusan, dan menguatkan kita dalam pengabdian ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan hormat, Wakil Gubernur Papua Tengah bersama PJ Sekretaris Daerah Papua Tengah serta pimpinan DPR Papua Tengah disilakan kembali ke tempat. Menyanyikan bersama lagu Baginda Negeri, hadirin dimohon berdiri. Adonai
Disilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang saya hormati jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Tengah, yang saya hormati tamu undangan dan hadirin serta seluruh masyarakat Papua Tengah dimanapun berada. Demikian seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Papua Tengah periode tahun 2025-2030, Raperdasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Raperdasi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan ini saya tutup. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah pada hari ini, Jumat tanggal 15 Agustus 2025 telah selesai. Mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Sesi foto yang pertama, dengan hormat kami mengundang Wakil Gubernur Papua Tengah, Ketua DPR Papua Tengah beserta para Wakil Ketua untuk menempatkan diri di depan. Mohon izin bersama dengan Forkopimda Papua Tengah, dalam hal ini Bapak PJ Sekretaris Daerah Papua Tengah dan juga Danrem atau yang mewakili. Baik, mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Mohon izin pimpinan, salam komando. 1, 2, 3. Kami juga mengundang untuk sesi foto yang kedua para kepala OPD dan kepala SKPD untuk membersamai di depan untuk kita langsungkan sesi foto kedua. Ya, baik, mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Salam komando. Mohon izin pimpinan. 1, 2, 3. Mohon izin pimpinan untuk dapat berbalik arah dan kami mengundang Bapak Ibu anggota Dewan untuk dapat berdiri
sekali. Akhir kata, saya Anastasia Padua bersama Sekwan Papua Tengah mengucapkan